Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya ponsel atau laptop kamu tahu kalau yang lagi pakai itu beneran kamu? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik para penjaga gerbang digital yang ngelindungin dunia online kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari hal paling dasar, yaitu cara ngebuktiin identitas. Terus kita lihat ada jenis-jenis bukti apa aja, dan gimana cara gabunginnya biar keamanannya jadi super ketat. Nah, terakhir, kita bakal ngintip rahasia gimana sistem nyimpen password kamu dengan aman. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, membuktikan diri Anda. Ini tuh inti dari semua interaksi kita di dunia digital. Sebuah pertanyaan fundamental yang harus dijawab setiap kali kita mau login. Gimana caranya sistem tahu kalau ini beneran kamu? Kelihatannya sepele ya pertanyaannya, tapi ini adalah fondasi dari semua keamanan digital. Mulai dari akun media sosial sampai rekening bank, semuanya bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini. Nah, proses ini ada istilah kerennya, otentikasi. Gampangnya, anggap aja ini kayak kamu nunjukin KTP ke satpam sebelum masuk gedung. Ini langkah paling awal buat ngebuktiin kalau kamu adalah kamu. Terus gimana caranya kita ngebuktiinnya? Ternyata pada dasarnya cuma ada 3 cara utama buat ngelakuin itu. Anggap aja ketiganya ini kayak kunci buat identitas digital kamu. Kunci yang pertama, ini yang paling umum dan pasti kita semua pakai. Sesuatu yang Anda tahu. Ini adalah rahasia yang cuma ada di kepala kamu. Kayak password, PIN ATM, atau mungkin kalimat rahasia. Selanjutnya, kita pindah dari yang ada di kepala ke sesuatu yang bisa kita pegang. Kunci kedua adalah sesuatu yang Anda miliki. Ini bisa kartu ATM, ponsel kamu, atau token fisik buat keamanan. Dan kunci yang terakhir, ini yang paling personal, paling unik, yaitu sesuatu yang merupakan diri Anda. Ini semua tentang karakteristik fisik kamu yang nggak bisa ditiru, kayak sidik jari, wajah, atau bahkan suara kamu. Disinilah biometrik berperan. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 faktor autentikasi. Sesuatu yang kamu tahu, sesuatu yang kamu miliki, dan sesuatu yang memang bagian dari diri kamu. Setiap sistem keamanan online yang kamu pakai pasti ngandelin salah satu atau bahkan lebih dari ketiga hal ini. Tapi, pertanyaannya, emang satu kunci aja cukup? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal lihat kenapa menggabungkan kunci-kunci ini bisa menciptakan sistem keamanan berlapis yang jauh lebih susah buat ditembus. Konsep inilah yang kita kenal sebagai autentikasi multifaktor atau sering disingkat MFA. Jadi, dengan minta minimal 2 jenis bukti yang berbeda, kamu seolah-olah lagi bangun benteng digital yang super kokoh di sekitar akun kamu. Faktanya, MFA ini bisa ngeblokir lebih dari 99% serangan siber loh. Sebenarnya, kita semua udah sering banget pakai MFA, mungkin tanpa sadar. Coba pikirin deh pas ngambil duit di ATM. Kamu butuh kartu ATM-nya, yaitu sesuatu yang kamu miliki, dan kamu juga butuh PIN, yaitu sesuatu yang kamu tahu. Nah, itu dia MFA di kehidupan nyata. Oke, jadi kamu udah berhasil ngebuktiin siapa diri kamu, pintunya udah kebuka. Terus, di dalam kamu boleh ngapain aja? Setelah berhasil masuk, muncul pertanyaan baru. Apa aja yang boleh kamu lakukan? Disinilah bedanya antara autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu soal siapa kamu, sementara otorisasi itu soal kamu boleh ngapain aja. Gampangnya, autentikasi itu kunci buat masuk gedung, otorisasi itu kunci buat buka kamar-kamar tertentu di dalamnya. Terus, gimana kalau ada kejadian yang aneh atau nggak beres? Disinilah akuntabilitas berperan. Anggap aja ini kayak CCTV di dalam sistem. Semuanya dicatat, siapa, ngapain, dan kapan. Jadi kalau ada masalah, selalu ada jejak digital yang bisa dilacak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin paling bikin penasaran. Kalau kita pakai password, gimana caranya sistem nyimpan password itu dengan aman? Masa sih cuma ditulis gitu aja? Jawabannya ada di sebuah proses cerdas yang namanya hashing. Jadi gini, sistem itu sebenarnya nggak nyimpan password kamu apa adanya. Malah, password itu diubah jadi kode acak yang super unik dan yang paling penting nggak bisa dibalikin lagi ke bentuk aslinya. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Hashing itu kayak ngegiling biji kopi. Gampang banget kan ngubah biji kopi jadi bubuk? Tapi coba deh balikin bubuk kopi itu jadi biji utuh lagi. Hampir mustahil kan? Tapi tunggu dulu, ada satu masalah. Gimana kalau ada 2 orang pakai password yang sama? Misalnya password 123. Hash mereka kan jadi sama juga dong? Nah, buat ngatasin ini ada teknik namanya salting. Sistem nambahin semacam bumbu acak yang unik ke setiap password sebelum di-hash. Dan hasilnya? Efektif banget. Coba lihat di sini.
Walaupun passwordnya sama persis karena salt atau bumbu tambahannya beda, hasil hash akhirnya jadi beda total. Ini bikin kerjaan peretas jadi jauh lebih susah. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Keamanan digital itu bukan soal satu gembok, tapi soal lapisan-lapisan pertahanan. Identitas kamu dilindungi oleh kombinasi dari apa yang kamu tahu, apa yang kamu punya, dan siapa diri kamu, yang semuanya dirahasiakan pakai trik matematika yang cerdas. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat masa depan. Dengan teknologi biometrik yang makin canggih, apa mungkin suatu saat nanti kita bakal hidup di dunia yang sama sekali nggak butuh password? Dan kalau iya, apa dampaknya buat privasi dan keamanan kita? Menarik buat dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.